Aduh, enak banget deh jadi ketua kelas. Kalau misalnya nyuruh-nyuruh aja, disayang sama guru aja. Iya dong, jadi petinggi kelas itu kan enak banget. Udah disayang guru, tinggal nyuruh-nyuruh aja. Selesai deh. Coki, benerin ayo nyapu. Udah, gak punya telinga ya dari tadi disuruh-suruh. Kamu itu punya otak gak sih? Otak punya gak? Aduh, ya jadi ketua kelas aja baru gitu. Semoga aja nanti ya jabatannya tuh turun biar dikucingin di kelas. Terus kesel deh. Ya, semoga aja dia kena karmanya. Iya, dia nggak tahu apa mobilitas sosial. Apa itu mobilitas sosial? Kamu nggak tahu mobilitas sosial? Enggak. Yaudah, ayo ikut aku. Apa itu mobilitas sosial? Nah, mobilitas sosial adalah perpindahan kedudukan dari yang tertinggi menjadi terendah dan yang terendah menjadi tinggi. Nah, dalam mobilitas sosial dibagi menjadi dua bagian. Yang pertama ada mobilitas vertikal dan yang kedua ada mobilitas horizontal. Untuk lebih lanjutnya sih akan dijelaskan oleh teman saya. Faktor pendorongnya ada apa aja sih? Faktor pendorong mobilitas sosial. Yang pertama ada struktural. Faktor ini mendorong mobilitas sosial untuk mencakup lingkungan yang terbuka dan merata. Setiap orang mempunyai kemampuan yang sama untuk berpindah status sosial. Sebagai contoh kebijakan pendidikan yang inklusif dapat memberikan akses yang lebih baik kepada seseorang dari berbagai lapisan masyarakat untuk meningkatkan kualitas hidup mereka lewat pendidikan. Yang kedua ada individu. Faktor individu yang mendorong mobilitas atau mencakup kualitas dan karakteristik yang mengaruhi kemampuan seseorang dalam berpindah status sosial. Yang ketiga ada ekonomi. Kondisi ekonomi dapat memengaruhi kemampuan seseorang atau kelompok untuk meningkatkan status sosialnya dalam masyarakat. Apa itu faktor penghambat mobilitas sosial? Stereotipe gender merupakan keyakinan masyarakat bahwa peran dan kemampuan dimiliki oleh seseorang berdasarkan jenis kelamin. Stereotipe ini bisa menjadi penghambat mobilitas sosial karena menciptakan batasan dan harapan berdasarkan jenis kelamin. Misalnya stereotipe laki-laki menjadi tulang punggung keluarga, sementara perempuan harus fokus menjadi ibu dan istri. Selanjutnya kemiskinan. Mengapa faktor ekonomi menjadi penghambat mobilitas sosial? Karena tingkat kemiskinan menghambat akses untuk mendapatkan pekerjaan, pendidikan, dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk meningkatkan status sosial mereka. Yang terakhir yaitu diskriminasi. Diskriminasi adalah sikap yang tidak adil terhadap seseorang maupun kelompok karena ciri-ciri ras, agama, budaya, dan jenis kelamin, dan juga menghambat pekerjaan, pendidikan, dan sumber daya lainnya. Pada akhirnya menghambat mobilitas sosial mereka. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Dampak positif mobilitas sosial. Terjadinya mobilitas sosial tentu memiliki dampak positif dan negatif. Berikut ini saya akan menjelaskan tentang dampak positif dari mobilitas sosial. Yang pertama adalah mendorong kemajuan seseorang. Mobilitas sosial dapat berdampak pada kemajuan seseorang. Hal ini karena mobilitas sosial berdampak pada status sosial seseorang yang tadinya rendah menuju status sosial yang lebih tinggi. Contohnya yang dialami oleh banyak orang adalah ketika bangsa Indonesia dijajah oleh bangsa asing dan bangsa Indonesia merdeka. Nah, yang kedua adalah mempercepat perubahan sosial. Mobilitas sosial bisa berdampak pada perubahan sosial dan memiliki pengaruh terhadap sistem sosial. Contoh perubahan sosial akibat mobilitas sosial adalah globalisasi. Dengan adanya globalisasi, masyarakat lebih memahami tentang teknologi dan sebagainya. Dan yang ketiga adalah meningkatkan integrasi sosial.
Mobilitas sosial dapat meningkatkan dan memengaruhi integrasi masyarakat. Contohnya seperti sebuah keluarga yang pindah ke lingkungan baru, maka mereka harus menyesuaikan diri seperti kebiasaan, gaya dan lainnya. Nah, kira-kira kalian kepikiran nggak sih apa sih dampak negatif dari mobilitas sosial itu? Nah, yang saya ketahui ada 2 dampak negatif dari mobilitas sosial. Yang pertama, memicu terjadinya konflik. Kalian tahu nggak apa itu konflik? Konflik adalah suatu permasalahan atau perselisihan dan juga percekcokan. Nah, kenapa sih dalam mobilitas sosial malahan memicu terjadinya konflik? Nah, hal ini dikarenakan rasa persaingan dan juga ketidakadilan. Tapi, gimana solusinya? Solusinya adalah menghindari menyudutkan salah satu pihak, mengambil keputusan bersama, dan juga komunikasi yang baik. Nah, yang kedua, ada memicu kesehatan. Nah, ketika seseorang memiliki status sosial yang rendah, mungkin mereka akan stres, depresi, dan juga merasa tidak percaya diri dan malu. Nah, oleh karena itu, kesehatan psikologisnya yang akan terganggu. Tapi gimana sih solusinya? Nah, di sini saya juga punya solusinya. Yang pertama, bersosialisasi yang baik, tidak ambil pusing, dan juga melakukan yang terbaik setiap saat. Oh, itu namanya mobilitas sosial, dampak-dampaknya dan faktornya. Ya dong. Oh iya, aku sekarang jadi paham. Semoga dia kena karmanya. Ya, semoga dia cepat mengalami mobilitas sosial ke bawah.